Apa sih yang dimaksud dengan konsep etika bisnis? Konsep etika bisnis secara garis besar diambil dari dua kata, yaitu etika dan bisnis. Etika sendiri memiliki arti sebuah sudut pandang masyarakat tentang suatu perilaku baik atau buruk yang kemudian dilihat dari perubahan di lingkungan sekitar mereka. Kemudian bisnis sendiri memiliki arti bahwa sebuah usaha untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang kemudian kita salurkan kepada masyarakat sehingga kita dapat menarik keuntungan yang maksimal. Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa konsep etika bisnis adalah sebuah perilaku atau tindakan yang harus kita perhatikan ketika kita menjalani usaha agar kita dapat mencapai tujuan bisnis yang kita lakukan dengan selamat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan konsep corporate social responsibility? Corporate social responsibility merupakan sebuah konsep bahwa perusahaan mengintegrasikan kepedulian terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya usaha, tidak hanya kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, atau komunitas, akan tetapi kepeduliannya juga dilakukan terhadap lingkungan, baik itu polusi, limbah, dan keamanan produk yang mereka produksi. Faktor etika bisnis dan konsep corporate social responsibility. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika ada 3 faktor utamanya, yaitu yang pertama perbedaan budaya, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga perilaku organisasi. Selanjutnya ada 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan etika bisnis, yaitu yang pertama external stakeholder atau pihak luar, meliputi pelanggan atau konsumen, pemerintah, dan serikat pekerja. Lalu yang kedua adalah internal stakeholder atau pihak dalam, meliputi karyawan, pemegang saham atau dewan direksi. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dari implementasi program Corporate Social Responsibility di perusahaan. 1. Ada ketersediaan dana Corporate Social Responsibility. Untuk menetapkan CSR, perusahaan harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Biasanya perusahaan mendapatkan sumber dana yang berasal dari laba perusahaan atau perusahaan tersebut memiliki anggaran tersendiri untuk anggaran Corporate Social Responsibility ini. 2. Ada koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik. Partisipasi dan dukungan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan program-program yang sudah dirancang sebelumnya. 3. Ada program administrasi yang singkat dalam menerapkan program Corporate Social Responsibility. Perusahaan harus memberikan bantuan kepada penerima bantuan tanpa dipersulit dan tanpa persyaratan administrasi yang berbelit-belit. 4. Ada agenda monitoring dan evaluasi. Corporate Social Responsibility pada setiap tahun, tahap evaluasi harus dilakukan secara rutin dan secara berskala. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan. Yang kedua, prinsip persamaan. Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Setiap manusia yang lahir memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pada dasarnya adalah sama atau sederajat. Yang ketiga ada prinsip kebaikan. Secara umum, kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Yang keempat ada prinsip keadilan. Adalah suatu definisi tertua yang hingga kini masih sangat relevan untuk merumuskan keadilan. Yang kelima ada prinsip kebebasan. Kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan perintah yang tersedia bagi seseorang. Yang terakhir ada prinsip kebenaran. Yaitu ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu, misal matematika, ilmu fisika, sejarah, dan sebagainya. Prinsip-prinsip CSR. Yang pertama, kewajaran. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Yang kedua, transparansi. Transparansi di sini lebih banyak pada hak pemegang saham, terutama berkaitan dengan pemberian informasi yang benar dan tepat waktu tentang perusahaan, berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perusahaan-perusahaan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Yang ketiga, akuntabilitas. Prinsip ini didasarkan atas balance of power antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Yang keempat, responsibility. Prinsip ini berdasarkan atas kesadaran di mana setiap kewenangan yang dimiliki mempunyai konsekuensi terhadap tanggung jawab baik dalam bentuk tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menciptakan profesionalisme, dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
menjalankan sebuah usaha, penting untuk memiliki etika bisnis, karena etika bisnis ini nantinya akan mendasari seluruh kegiatan perusahaan, baik yang berkaitan dengan individu perusahaannya itu sendiri dan juga masyarakat. Namun sayangnya kerap kali perusahaan mengesampingkan etika bisnis untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya akan memberikan salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam bidang produksi yang dilakukan oleh PT Sariboga Food Group, yaitu perusahaan pemilik Pizza Hut, PHD, dan Marugame Udon. Jadi kasus ini bermula dari ditemukannya berkas summary extension shelf life 2015-2016 pada tanggal 6 April 2016 oleh pihak CNN dan BBC. Pada berkas ini ditemukan beberapa produk yang telah diperpanjang masa kadaluarsanya selama 1 bulan oleh pihak Pizza Hut dan PHD. Nah, selain itu juga ditemukan pula beberapa bahan seperti bubuk bonito, saus tempura, dan saus sukiyaki yang telah diperpanjang juga masa kadaluarsanya oleh pihak Marugame Udon. Lalu pada produk-produk ini ditemukan stiker tambahan berisi instruksi untuk melakukan perpanjangan masa penyimpanan selama 3 bulan setelah masa kadaluarsanya. Lalu dalam menanggapi tuduhan ini, PT Sariboga Food Group membantah tuduhan tersebut. Ternyata pada kenyataannya terbukti ditemukannya sebuah dokumen oleh tim BBC di mana terdapat kumpulan email yang mengirimkan instruksi untuk melakukan perpanjangan kadaluarsa, dan salah satunya dikirim ke Pizza Hut di Singapura. Nah, dalam kasus ini terlihat jelas bahwa PT Sariboga Food Group telah melanggar etika dalam berbisnis, yaitu salah satunya melanggar prinsip kejujuran. Mereka bersikap tidak jujur kepada konsumennya terhadap kualitas dari makanan mereka sendiri, dan mereka juga melakukan praktik usaha yang tidak transparan. Yang kedua, mereka juga melanggar prinsip saling menguntungkan, di mana untuk mencapai kepentingannya sendiri, pihak PT Sariboga Food Group ingin mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga mereka rela melakukan tindakan yang merugikan konsumen dan pihak-pihak lainnya. Selain itu, mereka juga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1043 tentang pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaminan konsumen. Memang penggunaan bahan-bahan yang sudah kadaluarsa ini belum tentu membahayakan keselamatan konsumennya, namun tetap saja salah karena mengurangi kadar gizi dan cita rasa dari produk tersebut. Maka dari itu, tindakan ini tidak dibenarkan untuk dilakukan. Nah, seharusnya PT Sariboga Food Group ini tidak mengeluarkan perintah untuk memperpanjang masa kadaluarsanya dengan alasan apapun. Dan seharusnya PT Sariboga Food Group ini tidak mengeluarkan bantahan terhadap tuduhan tersebut, melainkan menerima dengan lapang dada terhadap kesalahannya dan membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipetik sisi positifnya dan tidak ditiru sisi negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.